Selamat datang kembali di channel M2 Rival. Mungkin tak banyak yang tahu jika pada era 1960-an militer Indonesia merupakan salah satu militer terkuat di belahan bumi selatan. Saat itu belum ada yang mampu menandingi militer Indonesia, bahkan militer negara sekelas Australia sekalipun. Semua itu tak lepas dari banyaknya alutsista langsiran Uni Soviet yang membuat militer di negara kita mampu menandingi militer negara barat. Satu contoh, saat Indonesia harus bersitegang merebut kembali Irian Barat dari Belanda dalam operasi Trikora. Namun sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe ke channel M2 Rival. Tekan juga tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Dari deretan alutsista yang dimiliki Indonesia waktu itu, yang paling menggetarkan adalah kapal selam Whiskey Class milik Angkatan Laut Indonesia dan pesawat bomber Tupolev Tu-16 Badger milik AURI yang mempunyai kemampuan nuklir capable. Nuklir capable dapat diartikan jika Tu-16 mampu membawa bom nuklir dan menjatuhkan di sasaran yang dituju, layaknya kemampuan B-29 Super Fortress milik Amerika Serikat ketika melahap Hiroshima dan Nagasaki dengan bom atomnya pada tahun 1945. Namun dalam hal ini, militer Indonesia belum memiliki bom atom tersebut. Berawal dari uji coba bom hidrogen atau termonuklir Amerika Serikat di Kepulauan Marshall Pasifik pada 1954, membuat Presiden Soekarno kala itu khawatir jika wilayah Indonesia Timur akan terkena dampak radiasi. Beliau pun mencari ahli radiologi dalam negeri untuk melakukan penyelidikan dan mengeluarkan Kepres nomor 230/1954 tentang pembentukan panitia negara untuk menyelidiki radioaktif pada tanggal 23 November 1954. Panitia tersebut dipimpin ahli radiologi dalam negeri G.A. Siwabesi yang saat itu baru pulang studi di London. Tim pun bergerak dengan prioritas tempat-tempat yang berdekatan dengan Samudra Pasifik seperti Manado, Ambon, dan Timor. Dari hasil penyelidikan tim, disimpulkan bahwa Indonesia aman dari dampak uji coba bom Amerika itu. Selesainya tugas tersebut, tim kemudian menyarankan kepada pemerintah agar menaruh perhatian lebih kepada program nuklir. Dengan penuh pertimbangan, pemerintah pun menyetujui hal tersebut dan dibentuklah Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom atau LTA. Siwabesi kemudian dipercaya menjadi Direktur Jenderal LTA, kemudian membuat blueprint pengembangan nuklir nasional. Selain memberi beasiswa kepada anak bangsa ke berbagai negara untuk mempelajari nuklir, LTA juga aktif berkeliling untuk mempelajari nuklir. Berbagai kerjasama juga dijajaki, dan salah satu yang terpenting adalah kerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional atau IAEA. Kerjasama itu membuat Indonesia mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat dalam hal pengayaan uranium. Pada Juni 1960, Indonesia kemudian menandatangani kerjasama bilateral di bidang nuklir dengan Amerika Serikat di bawah program Atom for Peace. Selain memberi dukungan dana sebesar $350.000 untuk pengembangan reaktor nuklir, juga memberikan bantuan $141.000 untuk riset pengembangan. Tak lupa juga, Amerika Serikat mengirimkan tenaga ahlinya. Meski menuai pro dan kontra, Indonesia akhirnya berhasil membangun reaktor nuklir pertamanya Triga Mark II pada April 1961. Namun, kerjasama itu perlahan berubah bentuk seiring berubahnya hubungan Indonesia-Amerika Serikat yang semakin renggang. Kematian Presiden John F. Kennedy
membuat hubungan Indonesia-Amerika Serikat tak lagi mesra. Soekarno pun makin lantang mengkampanyekan perlawanan terhadap neokolonialisme dan imperialisme yang ditopang negeri-negeri tua seperti Amerika Serikat. Kemudian keberhasilan Tiongkok dalam uji coba bom atom pertamanya pada tanggal 16 Oktober 1964 akhirnya menginspirasi Soekarno untuk melakukan hal serupa. Menurut Zulfikar Amir dalam The State of the Reactor, Nuklir Politik in Post Soeharto Indonesia, ketertarikan Soekarno didorong oleh ancaman terhadap keamanan Indonesia setelah Amerika Serikat melancarkan perang Vietnam dan Inggris menyokong pembentukan Federasi Malaysia. Selain itu, hal ini merupakan taktik Soekarno untuk memperoleh dukungan dari dua kubu politik dalam negeri yang terus berseteru. Secara rahasia, Soekarno mengirim para ahli nuklir dan petinggi militer Indonesia ke Tiongkok untuk belajar membuat bom atom. Hal itu ia lakukan karena adanya perjanjian mengikat antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang tak memperbolehkan Indonesia berpaling dari Amerika Serikat dalam pengembangan nuklirnya. Pada November 1964, Direktur Pengadaan Senjata Angkatan Darat yaitu Brigjen Hartono mengumumkan sekitar 200 ilmuwan Indonesia sedang mengerjakan pembuatan bom nuklir yang akan diuji coba di luar Kepulauan Mentawai, Sumatera pada tahun 1969 mendatang. Pengumuman itu kemudian dilanjutkan dengan pernyataan Soekarno pada tahun 1965 yang mengatakan sudah takdir Tuhan Indonesia dapat membuat bom atomnya sendiri. Soekarno menambahkan jika Indonesia membutuhkan bom nuklir untuk menjaga kedaulatan dan tanah air dari gangguan negara lain. Pernyataan itu membuat negara-negara di dunia terhenyak seketika. Dunia menjadi panas dingin, heboh karena mengetahui hal itu, apalagi negara-negara barat dan sekutunya. Dalam benak mereka bergumam, bagaimana bisa negara yang baru merdeka kemarin sore sudah mampu membuat bom nuklir yang dahsyat itu? Menteri Pertahanan Australia saat itu, Shane Paltrick, berujar jika pernyataan Brigjen Hartono tak boleh dianggap enteng dan sepele. Di sisi lain, Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak merasa gelisah karena merasa terancam dan ketakutan. Hal ini wajar karena bisa saja uji coba ledakan nuklir Indonesia nantinya dapat berdampak bagi Malaysia. Amerika yang tak mau uji coba itu terrealisasi langsung mendekati kembali Indonesia dengan berbagai macam manuver politik. Dari pendekatan tersebut, Amerika kemudian dapat menyimpulkan jika ternyata Indonesia belum mampu untuk memproduksi bom nuklirnya sendiri. Melihat celah itu, maka pada September 1965, Amerika Serikat bersedia melanjutkan kerjasama pengayaan uraniumnya kembali dengan Indonesia. Namun dengan catatan, Indonesia harus mengizinkan jika Badan Atom Internasional menginspeksi reaktor nuklirnya. Hal itu bertujuan agar Indonesia tidak berusaha membuat bom nuklir. Kendati kemudian rencana besar itu redup seiring jatuhnya Soekarno pada tahun 1965. Suksesi kekuasaan pada Soeharto membuat program bom nuklir Indonesia tak lagi dilanjutkan karena rezim Orde Baru sama sekali tak tertarik membuat nuklir menjadi senjata. Akan tetapi, di era Presiden Soeharto, nuklir Indonesia digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, pertanian, dan pembangunan ekonomi negara. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sekian dari kami, salam M2 Rival.